Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sungguh suatu sukacita kembali kita boleh datang di tempat ini. Mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh kembali datang di tempat ini, kami mau beribadah, kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan di atas tempat ini Tuhan. Engkau yang dipermuliakan, dan biarlah hadirat-Mu boleh memenuhi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya ketika hadirat-Mu melawat kami Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan yang baru. Dan kami percaya kami pulang tidak seperti kami datang Tuhan. Kami pulang bawa sukacita dan kemenangan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang melawat setiap kami, Engkau yang menguatkan setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya Yesus. Itu kami dengan segenap hati-Mu. Kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami hanya perlu nama-Mu Yesus dalam hidup kami Bapa. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan ku perlu Engkau Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau
doa setiap kami Tuhan. Biarlah setiap permohonan kami di hadapan-Mu Yesus. Engkau yang mendengar Tuhan, Engkau yang menjawab setiap doa kami Bapa. Di dalam nama Yesus, apapun setiap masalah pergumulan yang kami hadapi Tuhan, kami percaya Engkau akan membantu kami Tuhan. Engkau yang merisai kami Bapa. Engkau yang keselamatan kami Tuhan. Hanya padamu kami mau percaya Tuhan. Hanya padamu kami mau berharap Tuhan.
memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan sama-sama. Amin. Sekali lagi berikan salam yang terbaik buat Tuhan.
Dan kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita.
Sore hari ini hati kami penuh ucapan syukur. Yang kami panjatkan lewat pujian yang kami naikkan, kami bersyukur dan sangat bersyukur kepadamu untuk segala hal yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Kami belajar Tuhan untuk selalu melihat segala kebaikan Tuhan. Walaupun kadang-kadang kami harus melewati tantangan masalah pergumulan, tapi di balik semuanya itu Tuhan menyediakan kemenangan untuk kami. Tapi itu kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami beribadah bersama-sama pada malam hari ini. Waktu yang baik yang Tuhan berikan kami tidak mau biarkan berlalu dengan sia-sia, tapi kami mau pakai dengan sungguh-sungguh supaya hati kami penuh-penuh terisi dengan kasih Tuhan, dengan anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami. Dan kami tahu kalau Tuhan tinggal dalam hidup kami, segala perkara apapun yang kami alami di dunia ini, kami sanggup menanggungnya karena Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang tidak pernah gagal, Tuhan yang setia dan selalu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya setiap pujian penyembahan sudah naik ke hadirat Bapak di surga. Dan kami tahu lalu pujian kami, Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberkati setiap kami. Jika malam hari ini apapun menjadi kebutuhan kami, Tuhan akan menjadi jawaban buat semuanya. Itu melalui kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami benar-benar menjadi hidup yang berarti, yang penuh dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapak Gembala yang Tuhan telah persiapkan, sehingga benar-benar malam hari ini apa yang Tuhan ingin sampaikan untuk setiap kami sampai kepada kami pribadi lepas pribadi. Lembutkan hati kami supaya firman Tuhan yang kami terima benar-benar mengerjakan hidup kami, mengerjakan hati kami, sehingga hati kami menjadi hati yang siap untuk dikerjakan, dibajak oleh firman Tuhan, dan hati kami boleh terisi dengan firman yang akan bertumbuh dan berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Urapi setiap kami malam hari ini Tuhan, supaya setiap kami mempersiapkan diri kami, sehingga kami pulang nanti membawa sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap untuk terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oke, malam ini kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang mengalami kebahagiaan. Sekali lagi, mengalami kebahagiaan. Bicara tentang kebahagiaan, semua orang pasti mendambakan, merindukan yang namanya bahagia. Betul ya Bapak Ibu ya? Semua orang rindu untuk bisa mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan dalam hidup, kebahagiaan dalam keluarga rumah tangga, semua orang pasti rindu untuk mengalaminya. Banyak orang berpandangan untuk dapat berbahagia itu harus memiliki beberapa hal. Ada yang berkata kalau mau bahagia harus punya uang yang banyak, kaya. Semakin kaya, semakin bisa bahagia. Tapi kalau tidak punya uang, tidak bisa bahagia. Katanya begitu. Ada yang lain lagi berpandangan kalau mau bahagia harus punya kedudukan, jabatan. Semakin tinggi jabatannya, semakin bahagia. Tapi kalau nggak punya jabatan, wah, sulit untuk bisa bahagia. Ada yang lain lagi berkata kalau mau bahagia harus terkenal, punya popularitas. Semakin terkenal, semakin bahagia. Tapi kalau nggak dikenal oleh siapapun, sulit untuk berbahagia. Ada yang lain lagi berkata kalau mau bahagia harus punya pasangan yang spesial. Pasangan hidup maksudnya ya. Pasangan hidup yang tampan, pasangan hidup yang cantik, dan seterusnya. Ini beberapa pandangan secara umum yang dimiliki oleh banyak orang. Mereka berpandangan bahwa kalau mau bahagia harus memiliki hal-hal yang seperti itu. Kaya, punya jabatan tinggi, terkenal, punya pasangan hidup yang tampan ataupun cantik. Tetapi menjadi pertanyaan, benarkah semua ini
bisa membuat orang bahagia? Betulkah? Ternyata banyak orang yang sudah punya hal-hal ini, sudah punya uang banyak, sudah punya jabatan yang tinggi, sudah terkenal, punya popularitas, sudah punya pasangan hidup yang tampan atau cantik, namun ternyata mereka tidak bahagia. Ya, tidak bahagia. Karena ternyata memang kebahagiaan tidak ditentukan oleh hal-hal yang seperti itu. Nah, mari sekarang kita akan belajar. Sebagai umat Tuhan, bagaimanakah caranya supaya kita bisa mengalami kebahagiaan? Sekali lagi, saya percaya semua kita ya pasti rindu untuk bisa mengalami bahagia dalam hidup ini. Gimana ya supaya bisa bahagia, gimana caranya? Nah, malam ini kita akan belajar. Alkitab memberikan penjelasan setidaknya ada dua hal yang penting yang harus ada dalam hidup umat Tuhan supaya bisa mengalami kebahagiaan. Apakah itu? Ayo kita akan belajar sama-sama. Yang pertama, kita buka dari 1 Timotius pasal yang ke-6 di ayat yang ke-6. Baru saudara siapkan Alkitab, karena akan kita lihat ayat demi ayat yang boleh meneguhkan kita, untuk kita boleh tahu apa ya yang membuat orang atau umat Tuhan itu bisa bahagia. 1 Timotius 6 di ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Terjemahan yang lain dikatakan kesalehan yang disertai rasa cukup akan memberi manfaat yang besar. Kesalehan, kesucian yang disertai dengan rasa cukup akan memberi manfaat yang besar. Terjemahan yang lain lagi berkata, secara rohani kita akan sungguh diberkati kalau kita merasa puas dengan apa yang kita miliki dan tetap hidup sesuai kehendak Allah. Yang pertama, kalau umat Tuhan rindu untuk mengalami kebahagiaan, maka Alkitab berkata, penting untuk memiliki rasa cukup. Rasa cukup. Rasa cukup sesungguhnya tidaklah tergantung dari kondisi, keadaan, ataupun apa yang kita miliki. Saya ulang ya, rasa cukup sesungguhnya tidaklah tergantung dari kondisi, dari keadaan, atau dari apa yang kita miliki. Tetapi rasa cukup sesungguhnya tergantung dari kondisi hati kita. Ya, banyak orang sudah memiliki banyak hal, sudah punya banyak uang, sudah punya jabatan yang tinggi, ya, lalu kemudian juga sudah terkenal, ya, ataupun punya pasangan yang tampan atau cantik. Namun ternyata mereka tidak bahagia. Buktinya kalau Bapak Ibu lihat berapa banyak ini artis, ya, selebritis, mereka sudah punya pasangan yang hebat, mereka kaya, mereka terkenal, ya, tapi ternyata mereka tidak bahagia. Rumah tangga mereka berantakan. Jadi kebahagiaan tidaklah ditentukan oleh apa yang dimiliki seseorang, tetapi kebahagiaan ditentukan oleh rasa cukup. Dan rasa cukup ini timbul dari kondisi hati kita. Pengkhotbah mencatat, Pengkhotbah 5 di ayat yang ke-10, Pengkhotbah 5 di ayat yang ke-10, kalau Bapak Ibu membuka Alkitab manual, Alkitab buku itu di ayat yang ke-9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Jelas Alkitab berkata, siapa yang mencintai uang ini bicara tentang hati. Kondisi hati yang mengutamakan atau menganggap uang itu sebagai sesuatu yang terpenting dalam hidup. Sehingga akhirnya mencintai uang. Karena dianggap uang paling penting, nomor 1. Ya. Sehingga akhirnya dikatakan kalau siapa mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang.
Ini ditulis oleh Salomo. Saudara kan tahu Salomo itu seorang raja yang luar biasa. Ya, soal kekayaan tidak diragukan. Ya, soal kedudukan, dia punya banyak daerah jajahan. Ya, soal kemuliaan, soal pasangan hidup, sudah 1000 wanita dimiliki oleh Salomo. Secara manusia kan mestinya Salomo ini sudah bahagia. Tapi ternyata kalau Bapak Ibu baca di kitab Pengkhotbah yang ditulis oleh Salomo, ternyata Salomo tidak mengalami kebahagiaan meskipun memiliki itu semua. Mengapa? Karena tidak akan pernah puas. Sudah punya banyak uang pun tidak puas dengan kekayaannya, dengan penghasilannya. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus mengajarkan di dalam doa Bapa kami. Kalau Bapak Ibu baca di Matius pasal 6, ya, Matius pasal 6 di ayat yang ke-11, salah satu kalimat doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya, Tuhan berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Secukupnya, bukan berlimpah-limpah, bukan. Ya, tapi berikanlah kepada kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Jadi Tuhan mengajarkan, ini Tuhan yang mengajarkan. Tapi seringkali umat Tuhan lebih suka doanya Yabes, ya. Karena kalau doa Yabes itu kan biasanya berlimpah-limpah. Tapi kalau Tuhan yang mengajarkan bukan berlimpah-limpah, tapi beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ibrani 13 di ayat yang kelima. Ibrani 13 di ayat yang kelima, bagian A saja. Dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan, kalau seseorang jadi hamba uang, maka uang itu akan jadi tuan yang kejam. Manusia akan diperbudak oleh uang, karena uang yang jadi tuan. Tapi semestinya, seharusnya, uang itu jadi hamba. Manusia yang jadi tuannya. Uang akan jadi hamba yang baik. Nah, firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang. Lanjut. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dirimu. Jadi ini perintah Tuhan, ini firman Tuhan. Supaya umat Tuhan belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Waduh Pak, bagaimana mungkin saya bisa cukup Pak? Penghasilan saya cuma sekian. Ya, pendapatan saya cuma sekian. Hasil kerja saya cuma sekian. Bagaimana saya bisa cukup? Kalau saya punya penghasilan seperti si A, baru saya bisa cukup. Nah, ini tidak pernah puas. Si A kalau ditanya, itu yang kita bilang ya, kalau saya punya penghasilan seperti si A, baru saya merasa cukup. Si A sendiri kalau ditanya, si A akan berkata begini, aduh saya merasa penghasilan saya masih kurang. Saya baru bisa merasa cukup dan puas kalau saya bisa punya penghasilan seperti si B. Kan selalu begitu, betul ya? Betul ya? Saya kasih contoh angka ya. Orang yang punya penghasilan 1 juta, kalau ditanya, kamu cukup dengan penghasilan 1 juta? Dia akan berkata, tidak cukup. Di bawah UMR, katanya begitu ya. Gimana 1 juta bisa cukup? Kalau saya punya penghasilan 5 juta, baru saya cukup. Tapi kalau Bapak Ibu tanya kepada orang yang sudah punya penghasilan 5 juta, dia ngomong apa? Semua harga barang naik Pak, kebutuhan pokok naik. 5 juta nggak cukup hari ini. Saya baru bisa cukup kalau saya punya penghasilan 10 juta. Orang yang sudah punya penghasilan 10 juta ditanya, cukup 10 juta? Nggak cukup Pak. Kebutuhan hidup, anak sekolah, begini, begitu. 10 juta nggak cukup Pak. Saya baru bisa cukup kalau penghasilannya 20 juta. Betul Ustaz? Ini kalau mau jujur semua orang loh, kalau ditanya pasti jawabannya begitu. Tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas, selalu kurang, dan kurang. Betul atau tidak? Ini firman Tuhan, bukan saya ngomong ya. Karena itu saya selalu mengajak jemaat Tuhan, ayo baca firman. Kalau saya menyampaikan firman, saya tidak berani pakai kata-kata saya sendiri. Selalu saya dasari dengan firman. Karena itu banyak baca ayat, ya. Saya berharap jemaat Tuhan jangan bosan ya. Wah, kalau Pak Gembala yang menyampaikan firman ayat akene, ayatnya kok banyak. Saya justru kasih ayat supaya Bapak Ibu Saudara mantap. Ini bukan perkataan dan pikiran saya, tapi firman Tuhan.
Jadi Tuhan berkata, belajarlah untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Rasul Paulus menyampaikan dalam Filipi hal yang senada. Ayo kita lihat sebentar ya. Filipi pasal 4 di ayat yang ke-11. Filipi 4 ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar. Sekali lagi, aku Paulus telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi untuk mencukupkan diri, untuk bisa punya rasa cukup, itu mesti belajar. Kalau tidak belajar, sekali lagi, tidak ada manusia yang pernah puas. Setuju? Betul. Saya pun mengaku ya. Kalau tidak diarahkan, dituntun, diterangi firman Tuhan, kita ini mesti rasanya kurang. Selalu kurang. Betul, selalu kurang. Punya apa? Aduh kok kurang ya. Sudah dipercaya Tuhan, dititipi Tuhan apa? Kok kurang ya? Tidak seperti kayak orang itu, tidak seperti kayak orang itu. Tapi kalau sudah jadi kayak orang itu, nanti muncul lagi yang lain. Kok tidak seperti kayak orang itu, tidak seperti kayak orang itu. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Betul. Saya juga mengalami. Tapi firman Tuhan berkata, belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kalau kita tidak belajar mencukupkan diri, kita tidak akan pernah merasa puas. Dan akibatnya, kita tidak akan bisa bersyukur. Kalau kita tidak bisa bersyukur, akibatnya kita tidak akan bisa bahagia. Penghasilan kok cuma segini Tuhan? Yang lain punya penghasilan 2-3 kali lipat dari saya. Saya cuma segini. Apa artinya? Apa gunanya? Tuhan tidak cinta sama saya. Tidak bahagia, tidak bisa mengucap syukur karena selalu merasa kurang. Sekali lagi, kalau kita nggak belajar mencukupkan diri, berapapun yang kita miliki, berapapun yang kita dapat, selalu akan berkata kurang. Karena memang firman Tuhan berkata begitu. Tidak akan pernah puas dengan uang yang didapat, tidak akan pernah puas dengan penghasilan yang didapat. Ya, ini firman Tuhan. Ya, oke. Jadi mari minta hikmat Tuhan. Kalau kita dipercaya Tuhan, ya, senilai sesuatu, mungkin nilainya menurut kita ya secara pikiran tidak terlalu besar. Tapi mari minta hikmat Tuhan untuk kita bisa mengatur, mengelola dengan baik berkat yang Tuhan titipkan kepada kita. Kalau kita bisa mengatur, mengelola dengan baik, saya percaya pasti cukup. Pasti cukup. Karena kalau nuruti, ya tidak pernah habis. Nuruti keinginan, tidak pernah habis. Keinginan manusia ini kan banyak. Ya, tidak pernah habis. Firman Tuhan berkata, mari belajar untuk merasa cukup. Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kalau bisa merasa cukup, baru kita bisa mengucap syukur. Nah, kalau kita mengucap syukur, itu berarti kita ini sedang mengucapkan berkat. Ya, kalau Bapak Ibu baca di Markus pasal 8, ayo kita lihat sebentar ya. Markus pasal 8, ini kisah tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih. Markus 8 di ayat 6 sampai 7. Lalu ia di sini adalah Tuhan Yesus, menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. 7. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya. Jadi kalau roti tadi dikatakan mengucap syukur, atas ikan dikatakan mengucap berkat. Jadi mengucap syukur itu sama dengan mengucap berkat. Ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan kalau Bapak Ibu baca ayat berikutnya, ternyata ikan dan roti yang jumlahnya kecil, yang jumlahnya sedikit, secara pikiran manusia tidak mungkin bisa memberi makan sekian ribu orang. Tidak mungkin. Secara pikiran manusia tidak mungkin. Tapi karena Tuhan, ya, Tuhan mengucap syukur, Tuhan mengucap berkat, maka sesuatu yang kecil itu bisa diubah
menjadi sesuatu yang besar dan luar biasa, mencukupi sekian banyak orang, ya, bahkan masih ada sisanya. Ketika kita mengucap syukur, maka kita itu sedang mengucapkan berkat, sehingga apa yang tidak mungkin bagi manusia diubah menjadi sesuatu yang mungkin oleh Allah karena kita mengucap syukur. Ya, saya ulang dulu. Ketika kita mengucap syukur, maka kita itu sedang mengucapkan berkat. Berkat untuk diri kita, berkat untuk hidup kita saat kita mengucap syukur. Sehingga apa yang tidak mungkin bagi kita secara manusia bisa diubah oleh Allah menjadi mungkin karena ucapan syukur kita. Ya, ayo sama-sama belajar ya. Saya sampaikan hal ini bukan berarti saya sudah sempurna, belum. So, ya kadang-kadang saya juga masih bisa kilaf, masih bisa salah. So. Kalau melihat ada seseorang yang mungkin punya sesuatu gitu ya, kapan Tuhan saya bisa kayak seperti itu? Kadang-kadang terlintas begitu. Tapi Tuhan ingatkan, ya, Tuhan sudah memberkati kamu ya. Berapa banyak berkat yang Tuhan sudah berikan. Bisa nggak mengucap syukur? Bisa nggak merasa puas? Merasa cukup dengan apa yang Tuhan sudah titipkan, Tuhan sudah berikan? Wah iya, saya minta ampun, saya bilang terima kasih Tuhan. Ada banyak orang yang hidupnya lebih sulit dari saya. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya melihat ke atas, tidak akan ada habisnya. Melihat orang yang lebih kaya, melihat orang yang lebih sukses, melihat orang yang lebih hebat menurut kita, tidak akan ada habisnya. Tapi coba tengok berapa banyak orang yang hidupnya lebih sulit dari kita. Rumah saja nggak punya loh. Maaf kalau tidur di kolong jembatan, di depannya toko ngemper pakai kardus. Ada orang-orang seperti itu. Kita dipelihara Tuhan. Ada rumah tempat berteduh, punya tempat tidur, walaupun mungkin sederhana, tapi itu berkat Tuhan buat kita. Mari belajar untuk bersyukur, merasa cukup, sehingga kita bisa bersyukur, dan itu akan membuat kita bahagia. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, untuk bisa mengalami kebahagiaan. Kalau yang pertama merasa cukup sehingga bisa bersyukur, yang kedua, untuk bisa mengalami kebahagiaan, kita lihat Matius pasal 11 di ayat yang ke-29. Matius 11 di ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Dikatakan lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang kedua, kalau mau mengalami kebahagiaan dalam hidup ini, maka yang kedua, miliki hati yang lembut dan rendah. Hati yang lembut dan rendah. Dikatakan orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati, jiwanya akan tenang. Tapi kalau orang yang tidak lemah lembut, lawannya lemah lembut itu keras, ya, tegar tengkuk, seperti bangsa Israel itu kan tegar tengkuk, tidak lemah lembut itu. Terima firman Tuhan, wah, suka protes, suka bersungut-sungut, suka komplain, suka marah, kecewa sama Tuhan dan sebagainya. Itu bangsa Israel. Tidak bisa bahagia, tidak bisa tenang. Tapi orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati, maka dikatakan jiwanya akan mendapat ketenangan. Ketenangan bisa mengalami kebahagiaan. Nah, lemah lembut itu bukan berarti lemah. Memang kalau Bapak Ibu perhatikan ada kata lemah lembut. Lemah lembut ada kata lemah. Banyak orang berpikir, wah Pak, kalau lemah lembut berarti itu orang yang lemah. Enggak. Orang yang lemah lembut itu bukanlah orang yang lemah. Tapi orang yang lemah lembut justru itu adalah orang yang kuat. Karena dia mampu mengendalikan, menguasai dirinya. Saya ulang saja. Orang yang lemah lembut itu bukanlah orang yang lemah. Salah ya, kalau kita berpikir orang yang lemah lembut itu orang yang lemah, Pak. Keliru. Orang yang lemah lembut justru itu adalah orang yang kuat. Mengapa orang yang lemah lembut adalah orang yang kuat?
karena orang tersebut mampu mengendalikan, menguasai diri. Ya. Menguasai diri untuk apa? Menguasai diri untuk tidak sombong. Menguasai diri untuk tidak tamak. Tamak itu serakah, rakus. Nah, ini perlu penguasaan diri, Sob. Kalau tidak bisa menguasai diri, ya itu orang akan selalu kepingin ini, kepingin itu, ingin lebih lagi, tidak pernah habis. Ya. Punya kerinduan tidak apa-apa, Sob. Boleh, ya. Namanya orang, apalagi masih anak muda, ya Tuhan, aku rindu pekerjaanku bisa lebih maju. Aku rindu Tuhan bisa ngalami hal yang seperti ini. Boleh. Tapi jangan sampai terobsesi dengan hal yang seperti itu. Firman Tuhan berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itu ada di 1 Timotius. Mari kita lihat sebentar, ya. 1 Timotius pasal yang ke-6, ya. 1 Timotius pasal yang ke-6 di ayat 9, ayat 8 mulai, ya. 8 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 8 sampai 10. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, nah ini perlu penguasaan diri. Kalau tidak bisa menguasai diri, akhirnya terbawa oleh hawa nafsu serakah, rakus, tamak. Wah, bahaya. Menguasai diri dalam hal apa lagi? Kemarahan. Semua orang pasti bisa marah, betul ya? Ada orang yang tidak bisa marah? Tidak ada. Kalau mau jujur, tidak ada orang yang tidak bisa marah, itu tidak ada. Tapi saat kita sedang ini, ya, wah, sedang ada di ini, emosi sedang ada di bulu-bulu, bisa nggak kita mengendalikan, menguasai diri? Orang yang lemah lembut, dia akan mampu dengan pertolongan Roh Kudus tentunya, ya. Kalau Roh Kudus tidak nolong, wah, meledak sebenarnya. Tapi kalau Roh Kudus menolong, Roh Kudus memampukan kita, saat ini emosi ini sudah ada di bulu-bulu, ya. Nah, tiba-tiba kita bisa mengendalikan, menguasai diri kita. Ya, jadi lemah lembut ini hal yang penting, menunjukkan seorang yang kuat karena mampu menguasai dirinya. Lemah lembut itu juga bicara tentang hati yang siap untuk dibentuk, hati yang siap untuk diproses oleh Tuhan dan firman-Nya. Yakobus pasal 1, kita lihat, ya. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan, perhatikan kalimat berikut, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Terima dengan lemah lembut firman Tuhan. Lemah lembut itu bicara tentang hati yang siap untuk dibentuk, diproses oleh Tuhan melalui firman-Nya. Ada umat Tuhan, tapi di tempat ini tidak ada, di tempat lain. Kalau waktu firman Tuhan disampaikan, ada firman Tuhan yang mungkin mengenai dirinya, wah, dia langsung menolak, dia langsung menutup hatinya, ya, dia langsung marah, dia langsung kecewa. Nah, ini orang yang tidak lemah lembut. Orang yang lemah lembut waktu firman Tuhan disampaikan, justru ketika kita kena, kita akan berkata, oh Tuhan, terima kasih. Aku sedang dinasehati, aku sedang diajari, aku sedang dituntun, aku sedang diubah oleh firman Tuhan. Karena itu aku mau merelakan hatiku dan hidupku untuk diubah oleh Tuhan. Bukan marah, saudara, ya, tapi menerima dengan lemah lembut. Ataupun nunjuk yang lain.
nyenggol sebelahnya. Rungokno, itu buat kamu. Nah, katanya gitu ya. Sebelahnya disenggol, firman Tuhan buat kamu. Padahal firman Tuhan itu bukan buat si A, si B. Firman Tuhan itu buat semua. Nah, termasuk juga buat yang menyampaikan firman. Jadi kalau firman Tuhan saya sampaikan ini, bukan saya sudah sempurna. Saya pun juga sedang belajar. Jadi jangan Bapak Ibu bilang, wah kalau Pak Gembala berarti sudah sempurna. Enggak, saya juga sedang belajar. Belajar untuk punya hati yang lemah lembut. Ya. Jadi orang yang lemah lembut, dia akan siap untuk dibentuk, siap untuk diproses oleh Tuhan dan firman, sehingga bisa melakukan kehendak Tuhan. Ya, jadi lemah lembut. Selain lemah lembut juga dikatakan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati ini punya hubungan, punya kaitan. Tuhan hadir dalam kehidupan orang-orang yang rendah hati. Memang Tuhan itu maha hadir, betul. Tetapi kehadiran Tuhan akan semakin nyata, akan semakin bisa dirasakan dalam kehidupan orang-orang yang rendah hati. Yesaya 57 ayat yang ke-15. Mari kita buka, kita baca Yesaya 57 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku, Tuhan, bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Tuhan dikatakan bersemayam di tempat maha tinggi, tapi ketika ada orang yang hatinya hancur dan rendah hati, maka Tuhan di tempat maha tinggi itu hadir. Tuhan bersama-sama ada dalam hati orang yang rendah. Sebab itulah firman Tuhan berkata, Allah membenci orang yang sombong. Orang yang congkak itu dilawan oleh Tuhan, tapi Allah mengasihi orang yang rendah hati. Ya, Tuhan akan hadir, kehadiran Tuhan akan semakin nyata atas orang-orang yang rendah hati. Nah, kalau Tuhan hadir dalam hati orang-orang yang rendah hati, wah, kalau Tuhan hadir, saya berani pastikan hidup kita pasti mengalami kebahagiaan. Karena Tuhan itu sumbernya kedamaian, sumbernya kebahagiaan itu adalah Tuhan. Ya, dikatakan dialah Raja Damai yang sanggup memberikan damai sejahtera. Nah, kalau Raja Damai itu diam di dalam hidup kita, karena kita rendah hati, belajar rendah hati, pasti kedamaian, kebahagiaan itu kita alami. Ayat penutup, kita baca Mazmur 37 ayat yang ke-11. Setelah ini silakan para pemusik untuk kembali maju ke depan ya, langsung ya. Mazmur 37 di ayat yang ke-11. Kita akan siapkan untuk menyanyikan satu pujian. Mazmur 37 di ayat yang ke-11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Dikatakan orang yang rendah hati mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang yang rendah hati dikatakan akan mendapat kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ini berarti bicara apa, Sob? Bahagia. Ya, jadi malam ini kita sudah belajar cukup dua hal saja. Tapi kalau mau jujur, untuk mempraktekkan dua hal ini bukan hal yang mudah. Betul, Sob. Saya ngaku, Sob. Diri saya pun waktu saya baca renungkan kebenaran ini, Sob, saya bilang betul Tuhan. Mempraktekkan dua hal ini tidak gampang. Kelihatannya cuma dua hal saja, Pak. Ya, tapi tidak gampang, Sob. Yang pertama, Pak, belajar untuk merasa cukup. Dititipi Tuhan berapa, dipercaya Tuhan berapa, belajar untuk merasa cukup. Jangan iri ya dengan orang lain. Ingat, tiap orang itu punya ukuran masing-masing. Ada yang mungkin punya ukuran yang sedang, ada yang mungkin punya ukuran yang besar, atau bahkan mungkin punya ukuran yang lebih besar. Tiap orang punya ukuran masing-masing. Tapi yang pasti, Tuhan berjanji untuk menyediakan apa yang kita butuhkan.
Bukan apa yang kita inginkan loh ya. Beda saudara ya. Ingin dan butuh itu beda. Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Alkitab tidak pernah berkata Tuhan menyediakan apa saja yang kau inginkan. Loh, kalau keinginan itu banyak, ya sampai ada satu lagu film anak-anak itu ya, film kartun dikatakan aku ingin begini, aku ingin begitu. Tidak pernah habis. Ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, tidak pernah habis. Selalu ini. Tapi kalau mau bahagia, yang pertama belajar untuk bisa merasa cukup, belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada, ya, baru kita bisa mengucap syukur. Kalau kita bisa mengucap syukur, berarti kita mengucap berkat. Sesuatu yang dahsyat akan terjadi dalam hidup kita. Kebahagiaan akan datang dalam hidup kita. Yang kedua, miliki hati yang lemah lembut dan rendah. Orang yang hatinya lemah lembut, dia siap untuk dibentuk, dia siap untuk diproses oleh firman Tuhan. Hidupnya siap diubah oleh firman Tuhan. Ya, sehingga dia akan mengalami kebahagiaan. Rendah hati dikatakan kesejahteraan yang berlimpah-limpah akan datang kepada orang-orang yang rendah hati. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Silakan kami lewat satu pujian kita katakan. Lebih dari yang telah kita, lebih dari yang telah semuanya kau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya. Tidak dapat aku
jaminan bagi hidup kami. Kami punya Tuhan yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Tuhan yang sanggup untuk memelihara hidup kami. Tuhan yang sanggup untuk menolong dan mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Dan janji firman berkata, orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Kami pegang, kami percaya akan janji firman-Mu yang tidak pernah berubah. Karena itu Tuhan, kami mau belajar supaya kami bisa mengalami kebahagiaan dalam hidup ini. Firman Tuhan sudah menyampaikan, sudah disampaikan dan datang kepada setiap kami. Dua hal penting yang harus kami miliki supaya kami bisa mengalami kebahagiaan dalam hidup ini. Kami mau belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami. Sehingga kalau kami bisa belajar mencukupkan diri, maka kami akan bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Yang berarti kami mengucap berkat kepada Tuhan atas hidup kami. Maka apa yang tidak mungkin secara manusia mampu diubah menjadi mungkin oleh karena Tuhan yang dahsyat ketika kami belajar untuk mengucap syukur. Demikian juga Tuhan, kami mau belajar untuk memiliki hati yang lemah lembut, hati yang rendah hati. Karena kelemah lembutan dan kerendahan hati akan membuat kami bisa mengalami kebahagiaan, kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus, Engkau yang akan terus mengingatkan firman kebenaran yang sudah kami terima. Sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh boleh tertanam dalam hidup kami, bahkan mengubah hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh mengalami kebahagiaan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan juga diberkati masa depan kami. Engkau berjanji menjamin, menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat-umat Tuhan yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Untuk mereka-mereka yang sakit, kesehatan Ibu Gunadi, kesehatan anak Leon, dan juga mungkin ada teman seiman kami yang lain yang sakit. Bersatu hati kami berdoa dalam kuasa Tuhan yang ajaib menjamah. Berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bidul Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit boleh disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan. Bahkan mungkin ada mereka yang sedang menghadapi masalah, pergumulan, kesulitan dalam hidup ini. Biarlah dengan iman yang teguh tetap menanti-nantikan Tuhan dengan satu keyakinan. Tuhan pasti menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu karena mengasihi Engkau, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah melalui pertambahan usia yang Tuhan berikan, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke keluarga rumah tangga kami, ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah segala berkat anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekarang mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian, sampai berjumpa di waktu